Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Hari kiamat tak lain merupakan akhir dari kehidupan dunia ini. Hari itu adalah hari tatkala bumi berguncang teramat dahsyat hingga memuntahkan segala isinya. Langit digulung, gunung-gunung berterbangan, dan semua makhluk di alam semesta hancur binasa tak tersisa. Selanjutnya fase kehidupan akhirat pun dimulai. Walau demikian, perkara akhirat dan hari kiamat adalah perkara gaib yang tidak ada seorang pun mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para nabi dan rasul yang notabene utusannya sekalipun tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan ataupun bagaimana peristiwa kiamat itu akan terjadi. Mereka hanya diperintah untuk mengabarkan ke tengah umat manusia di samping diberitahukan oleh Allah tanda-tanda akan kedatangannya. Dengan begitu, manusia akan sadar dan berusaha dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri juga bekal amal soleh untuk menghadapi kehidupan akhirat. Adapun tanda-tanda kiamat tersebut diantaranya, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kiamat tidak akan terjadi sebelum di bumi tidak lagi diucapkan Allah, Allah." Hadis riwayat Muslim. Riwayat lain berbunyi, kiamat tidak akan terjadi terhadap seseorang yang mengucapkan Allah, Allah. Hadis sahih. Para ulama mengatakan, kata Allah dibaca rafa atau nasab. Jika dibaca rafa, artinya adalah hilangnya tauhid. Jika dibaca nasab, berarti berhentinya amar ma'ruf dan nahi mungkar. Artinya, kiamat tidak akan terjadi terhadap orang yang berseru, bertakwalah kepada Allah. Jika Allah menghendaki lenyapnya dunia, Dia cabut ruh orang-orang beriman dan mencabut nama mukmin dari lidah mereka yang membangkang. Saat itu mereka akan dikejutkan oleh Al-Haq Al-Yakin. Salah satu kalimat Allah yang sering terucap adalah ketika peristiwa azan. Mari simak sedikit ulasan tentang azan ini. Satu, azan berhenti berkumandang, dunia pasti kiamat. Azan adalah seruan untuk beribadah. Artinya, jika tidak digaungkan lagi, maka bisa disimpulkan tidak ada lagi orang-orang yang berbondong-bondong beribadah ke masjid. Intinya, tidak ada azan berarti tidak ada yang namanya ibadah. Jika masa seperti itu sampai muncul, maka sepertinya hanya tinggal hitungan hari saja sebelum akhirnya kiamat kubro datang. Kiamat tidak akan pernah terjadi jika masih ada satu orang yang beribadah dan mohon ampun kepada Allah. Tanpa azan, kita analogikan, jika sudah tidak ada lagi yang beribadah kepadanya, lalu tunggu apa lagi? Ketika Tuhan sudah menyaksikan, sudah tidak ada lagi hambanya yang taat, maka saat itulah bumi akan dihancurkan. Masih berharap azan tidak terdengar lagi. Dua,
Azan sejatinya tidak berhenti berkumandang. Kita mungkin merasakan jeda dari azan sholat zuhur ke asar dan seterusnya. Padahal sejatinya azan sendiri tidak pernah break alias terus dikumandangkan. Mekanismenya seperti ini. Rotasi bumi terhadap matahari akan mempengaruhi perubahan waktu. Ketika satu tempat selesai azan, maka waktu akan bergeser dan kemudian azan akan dikumandangkan di tempat lain yang berbeda zona waktu. Jadi bisa dibilang jika rotasi bumi kita ini diiringi oleh suara azan setiap saat. Ulama mengatakan jika azan sudah mengalami jeda yang lama dan tak lagi bersahutan, maka itulah tanda jika malaikat Israfil akan segera meniup sangkakalanya. Tiga, azan tidak hanya untuk sholat. Azan memang penanda waktu sholat, namun sejatinya penggunaan azan tidak hanya dalam satu hal ini saja. Ada berbagai kondisi tertentu yang kita disunahkan untuk mengumandangkan azan. Salah satunya ketika bayi baru lahir, kita disunahkan untuk mengazani si bayi dengan tujuan agar kelak ketika mendewasa, si anak ini akan tahu kewajibannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak hanya ketika bayi lahir, ketika hendak dikuburkan, jenazah juga diazani. Pesan tersiratnya adalah manusia harus tetap beribadah sampai ajal menjelang. Ini juga menjadi pengingat kita jika suatu saat suara azan ini yang akan jadi bebunyian terakhir sebelum menuju kehidupan baru setelah kematian. 4. Azan sebagai ikrar kemenangan perang. Azan bisa pula dilambangkan sebagai persatuan kaum muslimin. Maka pada zaman Rasul, fungsi azan juga bisa dipakai untuk memperkuat ukhuwah ketika akan melakukan perang, terutama pada momen ketika muslimin berhasil mencatat sejarah mencengangkan. Salah satunya adalah peristiwa Fathul Mekah, di mana ini pertama kalinya Mekah dikuasai secara keseluruhan. Bilal bin Rabah pun diutus Rasul untuk naik Ka'bah dan kemudian mengumandangkan azan. Ada banyak peristiwa bersejarah lainnya yang menunjukkan fungsi azan sebagai pemersatu umat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.